kita semua, puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kepada semua teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Octavia Rizka, sebelah saya ada Siti Hasanah, saya Nurul Aisyah, saya Gladys Anggraini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pengantar pendidikan Pancasila untuk memenuhi tugas kode ke-8. Diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual, pendidikan Pancasila, visi dan misi, tujuan pendidikan Pancasila, desain mata kuliah, kompetisi inti dan kompetisi dasar. Pada bagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta-merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan Pancasila yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila dari anak-anak bangsa. Selanjutnya yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat sebagai contoh. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua yaitu gotong royong. Yang ketiga yaitu musyawarah. Dan yang terakhir yaitu solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Menurut sumber yang didapat dari CNBC Indonesia, beberapa masalah yang dihadapi dalam perpajakan selama 5 tahun kebelakang meliputi: 1. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2016 hanya 61% dari total wajib pajak membayar pajak. 2. Peningkatan jumlah wajib pajak. Seiring waktu, jumlah wajib pajak di Indonesia terus meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2019, jumlah wajib pajak naik menjadi 18,33 juta. Ketiga, gap antara potensi dan kemampuan memungut pajak. Salah satu masalah yang dihadapi dalam perpajakan adalah kapasitas memungut pajak yang masih besarnya gap antara potensi dan kemampuan memungut pajak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih baik dalam mengurangi gap antara potensi dan kemampuan memungut pajak serta meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari warga negara Indonesia. Kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi baik di pusat maupun di daerah. Transparansi Internasional merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari DI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korupsi di dunia. Beberapa contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia meliputi: 1. Kasus korupsi bantuan likuiditas non Indonesia BLBI dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. 2. Kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero yang menyebabkan kerugian lebih dari 13,7 triliun. 3. Kasus EKTP yang melibatkan korupsi dalam pengadaan EKTP dan menyeret beberapa pejabat tinggi seperti mantan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. 4. Kasus korupsi di DPR dan di DPRD yang melibatkan sejumlah anggota DPR dan DPRD. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah
langkah-langkah untuk mengatasinya antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun citra tersebut perlahan mulai pudar seiring dengan maraknya kasus pembakaran hutan, perambatan hutan menjadi lahan pertanian, dan beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Penyebab dari permasalahan lingkungan yaitu karena faktor alam dan ulah manusia yang tidak menjaga lingkungan. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Contoh permasalahan lingkungan yang disebabkan karena ulah manusia adalah sampah, pemanasan global, polusi, dan kerusakan hutan. Berikut penjelasan yang kami rangkum berdasarkan dari beberapa sumber, yaitu 1. Krisis iklim adalah sampah plastik yang menyebabkan tersebarnya emisi karbon ke udara. Emisi karbon yang terlalu besar dari sampah plastik menyebabkan krisis iklim berlangsung menjadi lebih cepat. Kedua, banjir. Banjir dapat terjadi karena sungai meluap atau curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, sampah yang menggunung pada sungai dan penebangan hutan liar juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Ketiga, pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu pada atmosfer dan daratan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa ketika suhu global meningkat, maka akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas cuaca yang ekstrim, juga perubahan jumlah dan pola presipitasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Keempat, ada masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi Indonesia. Demokrasi menghasilkan dampak negatif seperti terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa di negara Indonesia. Disintegrasi bangsa bisa muncul kapan saja karena fenomena ini ditimbulkan oleh konflik sosial serta perpecahan. Jika dibiarkan terjadi, masalah yang ditimbulkan bisa sangat beragam, mulai dari diskriminasi, konflik isu sara, kriminalitas di mana-mana, bahkan hingga melahirkan bangsa yang baru. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya disintegrasi bangsa dalam suatu negara, diantaranya adalah: pertama, sebab internal. Penyebab internal muncul karena adanya pemahaman serta interpretasi nilai budaya yang tidak tepat, akibat muncul perilaku intoleran, meninggikan suku bangsa masing-masing, hingga penggunaan bahasa yang tidak sopan. Kedua, sebab struktural. Penyebab kultural berkaitan dengan pandangan mengenai nilai, mental, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini dapat muncul dari sistem nilai budaya yang menghargai tanpa adanya keharmonisan dan kesenangan duniawi. Kecenderungan kelompok ini adalah melakukan kegiatan yang meresahkan dan berujung pada kesengsaraan masyarakat. Kelompok ini juga tidak saling mengenal dan tidak menghargai kebudayaan etnis lain. Ketiga, perbedaan ideologi. Setiap negara tentu mempunyai ideologi masing-masing yang harus diyakini oleh setiap warga negaranya. Jika tidak, akan muncul berbagai ideologi yang dapat melahirkan paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila, namun di masyarakat ada ideologi lain yang berkembang dan keberadaannya tidak mengancam persatuan masyarakat seperti Marxisme atau komunisme. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa meliputi peningkatan kesadaran akan pentingnya persatuan, penegakan hukum, penanganan ketimpangan sosial, dan penciptaan iklim politik yang kondusif. Dengan pemahaman yang sama, setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan memperoleh respon yang sama sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, globalisasi, pengaruh media sosial, kurangnya perhatian dari orang tua, dan budaya dari luar yang tidak selaras dengan nilai-nilai lokal. Dampak dekadensi moral pada masyarakat dapat terjadi dalam beberapa aspek seperti:
Yang pertama, perubahan perilaku. Dekadensi moral dapat menyebabkan perubahan perilaku seseorang yang menjadi lebih hedonistik, konsumeristik, dan terfokus pada kehidupan material. Yang kedua, penurunan sikap moral. Dekadensi moral yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan globalisasi dapat menyebabkan penurunan sikap moral pada individu. Yang ketiga, masalah kesehatan mental. Dekadensi moral yang menjadi kemunduran pada perilaku, tingkah kepribadian, dan sifat seseorang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Yang keempat, dampak terhadap prestasi belajar. Dekadensi moral dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa karena sifat moral dan etika merupakan aspek penting dalam pengembangan karakter dan akhlak. Yang kelima, konflik sosial. Dekadensi moral yang menjadi kemunduran pada perilaku dan moralitas seseorang dapat menyebabkan konflik sosial yang berat seperti pergaulan bebas, pencabulan, dan ketidakpastian. Mengatasi dekadensi moral menjadi tanggung jawab kepentingan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, keluarga, masyarakat, dan pemahaman dalam menghormati dan memahami perubahan sosial. Upaya untuk mengatasi dekadensi moral antara lain meliputi penguatan pendidikan karakter, peran keluarga yang tepat, serta peningkatan kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika. Yang keenam, masalah narkoba. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu serius yang terus meningkat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga tahun 2019 telah mencapai angka 3,6 juta, dengan peningkatan sebesar 24 hingga 28% pada kalangan remaja yang menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah menambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja, dan telah menjadi permasalahan kronis di Indonesia. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain: yang pertama, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan fisik yang tidak aman seperti daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keberadaan pasar narkoba yang mudah diakses dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba narkoba. Selain itu, lingkungan pertemanan yang menggunakan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang menggunakan narkoba. Yang kedua, masalah personal. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, kurangnya keterampilan pengambilan keputusan yang baik, rendahnya harga diri, adanya masalah mental dan emosional seperti depresi atau kecemasan, serta riwayat penyalahgunaan narkoba dalam keluarga. Yang ketiga, situasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, atau kurangnya kesempatan kerja dapat meningkatkan risiko bahayanya penyalahgunaan narkoba. Beberapa orang mungkin menggunakan narkoba sebagai mekanisme penanganan stres atau sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang sulit. Upaya pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait, seperti BNN, untuk mengatasi kondisi darurat narkoba di Indonesia. Bahaya narkoba menjadi ancaman nyata bagi generasi penerus bangsa, dan penyalahgunaan narkoba banyak terjadi pada kalangan remaja, termasuk pelajar dan mahasiswa. Yang ketujuh yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan rumit. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum yang masih rendah dalam moralitas dan profesionalisme, sehingga terjadi ketidakmauan para penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan secara adil dan merata. Selain itu, masalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, uang yang mewarnai penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif, dan lemahnya sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kualitas penegak hukum di Indonesia harus dilakukan dengan memperbaiki moralitas dan profesionalisme para penegak hukum, serta memperkuat koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam menangani kasus hukum. Yang kedelapan yaitu masalah terorisme. Masalah terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu. Terorisme di Indonesia mulai tahun 2000 dengan terjadinya bom kedubes Filipina 2000 diikuti dengan serangan-serangan lainnya, termasuk yang paling terbesar yaitu paling mematikan adalah bom Bali 1 dan 2, bom JW Marriott, dan serangan bom lainnya. Terorisme di Indonesia telah menimbulkan dampak yang merugikan seperti kerugian material dalam skala besar dan kehilangan ratusan nyawa masyarakat yang tidak berdosa. Selain itu, terorisme juga meninggalkan banyak persoalan yang tidak sederhana, seperti korban cacat seumur hidup,
trauma berkepanjangan, kehilangan kepala keluarga sebagai pencari nafkah, pengangguran, putus sekolah, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi komprehensif yang mengombinasikan pendekatan keras dan lunak dalam upaya penanggulangan terorisme. Penyelesaian kasus terorisme di Indonesia masih menjadi tantangan, dan upaya penanggulangan terorisme telah tetap menjadi prioritas pemerintah dan berbagai institusi. Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Misi psikopedagogis, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Misi psikososial, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Misi sosial kultural, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sinetik. Disiplin sebagai misi akademik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.